Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kapasitor. Nah, apa sih kapasitor itu? Kapasitor atau biasa disebut kondensator adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Kapasitor dituliskan dengan notasi huruf C besar. Banyaknya muatan listrik per detik dalam satuan kolom atau Ki. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik disebut dengan kapasitansi, yang satuannya adalah farad. Nah, secara umum, kapasitor terdiri atas dua keping konduktor yang saling sejajar dan terpisah oleh suatu bahan dielektrik, bahan dari isolator ataupun ruang hampa. Nah, antara dua keping tersebut dihubungkan dengan beda potensial atau delta V dan menimbulkan muatan listrik yang sama besar pada masing-masing keping tetapi berlawanan tanda, ada yang positif, ada yang negatif. Simbol-simbol kapasitor dalam rangkaian elektronika bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama adalah kapasitor tetap non-polar. Kemudian ada kapasitor variabel atau VARCO, dan terakhir ada kapasitor tetap tapi bipolar. Jadi punya polaritas, ada kutub positif, ada kutub negatif. Berikutnya adalah sifat-sifat kapasitor. Yang pertama, kapasitor dapat menyimpan dan mengosongkan muatan listrik. Yang kedua, kapasitor tidak dapat mengalirkan arus searah. Yang ketiga, kapasitor dapat mengalirkan arus bolak-balik. Yang keempat, untuk arus bolak-balik berfrekuensi rendah, kapasitor dapat berfungsi menghambat arus listrik. Sedangkan kegunaan kapasitor diantaranya yang pertama, sebagai tapis atau filter rangkaian penyiarah. Yang kedua, sebagai kopel atau penggandeng ataupun penghubung dari suatu rangkaian ke rangkaian yang lain. Yang ketiga, sebagai penyimpan muatan listrik. Yang keempat, sebagai filter frekuensi tertentu. Yang kelima, sebagai kondensator bypass ataupun perata. Kapasitas kapasitor menunjukkan besarnya muatan listrik pada masing-masing keping bila kedua keping mengalami beda potensial 1 volt. Simbolnya dengan huruf C. Nah, untuk menghitung besarnya kapasitas kapasitor bisa memakai rumus C sama dengan Q dibagi V. C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad. Q adalah nilai muatan listrik pada masing-masing keping, satuannya kolom. V adalah beda potensial listrik antar keping, satuannya adalah volt. Nah, gunakanlah rumus tersebut untuk mengerjakan soal berikut ini. Jika muatan dan beda potensial kapasitor diketahui berturut-turut sebesar 5 mikrokolom dan 0,25 volt, tentukan kapasitas kapasitornya. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis kapasitor. Kapasitor dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kapasitor yang nilainya tetap. Yang kedua, kapasitor yang nilainya bisa berubah atau kapasitor variabel. Nah, pertama kita bahas dulu kapasitor yang nilainya tetap. Di antaranya yang pertama adalah kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis, tetapi ada juga yang berbentuk persegi 4. Kapasitor ini tidak memiliki kutub polaritas, sehingga pemasangannya boleh dibolak-balik. Untuk penggunaan peralatan yang dirancang kecil seperti laptop, smartphone, dan sebagainya, komponen kapasitor ini dikemas menjadi bentuk yang sangat kecil. Selain kapasitor keramik, yang termasuk kapasitor tetap diantaranya adalah kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar antara 50 pikofarad sampai 0,02 mikrofarad. Seperti halnya kapasitor keramik, kapasitor mika juga boleh dipasang bolak-balik karena tidak memiliki kutub positif dan negatif. Yang ketiga adalah kapasitor kertas. Kapasitor ini isolatornya terbuat dari kertas. Umumnya, nilai pada kapasitor ini
berkisar antara 300 picofarad sampai 4 mikrofarad. Sama dengan kapasitor polyester, kapasitor kertas tidak memiliki polaritas, jadi bisa dipasang bolak-balik. Kapasitor kertas sering juga disebut kondensator pader, yang biasanya digunakan pada rangkaian radio. Yang keempat adalah kapasitor polyester atau mylar. Ini sama dengan kapasitor kertas. Yang kelima adalah kapasitor tantalum. Berbeda dengan 4 kapasitor sebelumnya, kapasitor tantalum termasuk kapasitor tetap yang berpolaritas karena memiliki polaritas positif dan negatif pada masing-masing kakinya. Selain berpolaritas, kapasitor tantalum beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibanding dengan kapasitor elektrolit, serta memiliki kapasitansi yang lebih besar, tetapi dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil dan mungil. Dapat dipakai pada peralatan elektronika yang berukuran kecil seperti handphone dan laptop. Berikutnya adalah kapasitor elektrolit atau disingkat ELCO. Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung. Kapasitor elektrolit atau disingkat dengan ELCO ini sering dipakai pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitansi yang tinggi. Pada badan kapasitor elektrolit tertera nilai kapasitansinya, kemudian ada tegangan kerja serta tanda terminal negatifnya. Berikutnya adalah kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau berubah-ubah. Secara fisik, kapasitor variabel ini terdiri dari 2 jenis, yaitu Farco dan Trimmer. Yang pertama Farco. Farco merupakan kepanjangan dari variabel kondensator. Farco adalah sebuah kapasitor yang nilainya dapat diubah-ubah dengan memutar atau mengatur rotornya. Komponen Farco ini banyak digunakan pada pesawat radio, baik pemancar radio maupun penerimanya. Farco mempunyai 2 bagian utama, yakni rotor dan stator. Biasanya, Farco memiliki nilai satuan picofarad, sekitar 100 picofarad hingga 500 picofarad. Yang kedua yaitu trimmer. Apabila Farco digunakan untuk mencari gelombang siaran radio, maka trimmer biasanya digunakan untuk mengetrim rangkaian elektronika frekuensi tinggi. Trimmer ini terdiri dari 2 plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika. Adapun fungsi utama dari kondensator trimmer adalah sebagai tuning atau trimming pada rangkaian elektronika yang berfrekuensi tinggi. Contohnya pada rangkaian pemancar F. Berikutnya kita belajar cara menghitung nilai kapasitansi kapasitor nonpolar. Untuk mencari nilai dari kapasitor nonpolar, biasanya dilakukan dengan melihat angka ataupun kode yang tertera pada badan kapasitor tersebut. Nah, biasanya paling gampang itu dilihat pada kapasitor elektrolit karena langsung tertera nilainya. Sedangkan untuk kapasitor keramik dan beberapa jenis lainnya, nilainya menggunakan kode. Biasanya kode tersebut terdiri dari 4 digit, dengan 2 digit pertama merupakan angka, digit ketiga merupakan jumlah 0 atau faktor pengali, dan digit terakhir berupa huruf yang menyatakan toleransinya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kode tersebut bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk kapasitor polar atau ELCO, nilai kapasitornya tertera di label badannya dengan jelas. Contoh, 100 mikrofarad 16 volt, 470 mikrofarad 10 volt, 1000 mikrofarad 6,34 volt, ataupun 3300 mikrofarad 16 volt. Bisa dilihat pada gambar berikut, ada nilai kapasitor 3300 mikrofarad dan tegangan kerja 16 volt serta daya tahan panas kapasitor 105 derajat Celcius. Berikutnya adalah rangkaian kapasitor. Secara umum, untuk merangkai kapasitor dalam rangkaian elektronik
dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian seri, yang kedua, rangkaian paralel. Bisa dilihat pada gambar tabel, yaitu perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel dari mulai cara penyusunannya, kemudian muatan listriknya, beda potensial, dan kapasitasinya. Yang pertama, rangkaian seri. Pada rangkaian seri, menghitung kapasitas gabungan bisa dicari dengan rumus 1/C gabungan sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C, ada berapa kapasitornya, seperti itu. Sedangkan untuk muatan listrik yang tersimpan pada rangkaian seri sama dengan jumlah seluruh muatan masing-masing kapasitor, jadi tinggal ditambahkan. Sedangkan untuk tegangan listrik antar ujung rangkaian bisa dicari dengan tegangan masing-masing di total. Berikut adalah contoh penyelesaian dari rangkaian seri kapasitor. Mencari kapasitor gabungan dan muatan listriknya. Berikutnya adalah rangkaian kapasitor paralel. Pada rangkaian paralel, kapasitor gabungannya dicari dengan jumlah semua kapasitor. Berikut ini adalah contoh soal dari pengerjaan rangkaian paralel kapasitor untuk mencari tegangan dan juga untuk mencari kapasitor gabungannya. Nah, setelah mempelajari rangkaian seri dan rangkaian paralel, kapasitor bisa juga dirangkai dengan seri paralel atau rangkaian gabungan. Berikut contoh soalnya. Setelah itu, coba kerjakan latihan berikut ini. Untuk mengecek kondisi kapasitor, kita bisa menggunakan multimeter. Caranya, yang pertama, atur posisi skala selektor ke posisi ohm dengan skala kali 1K. Kemudian, hubungkan prob merah atau positif ke kaki kapasitor yang positif dan hubungkan prob negatif atau yang hitam ke kaki kapasitor yang negatif dan periksa jarum pada display multimeter analog. Jika jarum menunjuk angka tertentu dan kemudian kembali ke tempat semula, artinya kapasitor tersebut dalam kondisi baik. Apabila jarum menunjuk angka tertentu namun tidak kembali ke tempat semula, artinya kapasitornya bocor. Namun, jika jarum tidak bergerak, artinya kapasitor tersebut putus. Dan apabila jarum menunjuk angka 0, artinya kapasitor short. Nah, selamat mencoba. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.